Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hukum memberikan zakat fitrah ke masjid atau ke lembaga-lembaga Islam, madrasah atau panti asuhan dan lain sebagainya. Apakah boleh, sah atau tidak boleh dan tidak sah? Sebelum masuk pada pembahasan itu, alangkah baiknya kita membaca ayat yang menjelaskan tentang al-asnaf as-samaniyah, ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ada 8 asnaf yang wajib atau yang berhak menerima zakat, baik zakatul mal ataupun zakatul fitrah, zakat fitrah. Namun lebih khusus dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pengertian fisabilillah. Ini yang kemudian diartikan pengertian terhadap masjid, madrasah dan lain sebagainya. Kita lihat, kita cek pemaknaan fisabilillah. Mari kita lihat makna fisabilillah secara kebahasaan, ya, secara kebahasaan. Sabilillah, as-sabil, ya, lafaz as-sabil. As-sabil itu at-tariq, jalan. At-tariq ay at-tariq, maknanya jalan. Kemudian dimudhafkan ke lafaz Allah. Jadi lafaz fi sabilillah, sabilillah ini bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Lafaz sabil mudhaf, lafaz Allah, lafaz jalalah ini mudhaf ilaih. Jadi fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan menuju Allah, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian definisi sabilillah yaitu wa huwa as-sabilul haq, jalan yang hak, jalan yang benar, alladzi la yahumu haulahu batilun, yang tidak ada kebatilan di sekitarnya. Jalan hak, jalan yang benar, tidak ada kebatilan di sekitarnya. Atau wa huwa alladzi yusilu sa'ira fihi ila mardatillah. Nah, ini perhatikan definisi yang nomor 2. Wa huwa alladzi yusilu sa'ira, yaitu jalan yang bisa menyampaikan orang yang berjalan di atasnya, yang berada di atasnya, ila mardatillah, pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini termasuk wujuhul khairih yang lain. Apa saja yang bisa menyampaikan seseorang pada jalan Allah, kepada keridhaan Allah, banyak tentunya. Dengan membangun masjid, membangun madrasah, membangun panti asuhan, membantu panti asuhan dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Namun mari kita lihat makna sabilillah, ya, yang disampaikan oleh para ulama. Semisal kita buka kitab, saya buka kitab-kitab yang kontemporer, ya, seperti Al-Mu'tamad fil Fiqhil Islami karya Wahbah Zuhaili,
beliau di sana menafsirkan, menjelaskan, memaknai sabilillah ini dengan al-jihad, ya. Dimaknai al-jihadu fi sabilillah, berperang, ya, berperang membela Islam, berperang melawan orang-orang non muslim, membela Islam. Itu yang dimaksud dengan sabilullah menurut Wahbah Zuhaili. Jadi di dalam kitab Al-Mu'tamar fi fikih Islami, fi fikih Syafi'i ini, beliau tidak terlalu banyak mengutip perbedaan-perbedaan. Bahkan beliau termasuk ulama yang keras menolak pengertian sabilillah diartikan pada masjid atau madrasah atau thalabul ilmi. Beliau tidak mau. Menurut beliau dalam kitab tersebut tidak boleh hukumnya memberikan zakat kepada masjid. Saya ulangi, tidak boleh menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, tidak boleh hukumnya memberikan zakat fitrah kepada ke masjid atau ke madrasah atau ke tempat-tempat lain selain al-asnafus samaniyah. Jadi menurut beliau wajib zakat fitrah ini diberikan, disalurkan kepada al-asnaf as-samaniyah, kepada 8 golongan ini. Kenapa kok demikian? Karena jelas sekali dalam ayat ini, kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan adatul hasri. Innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu as-sadaqat. Makanya menggunakan adatul hasri. Di sini Allah menggunakan adatul hasri. Lil fuqara, hanya untuk, artinya hanya untuk, tidak boleh yang lain, hanya untuk 8 golongan ini. Di antaranya apa? Di antaranya orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang baru masuk Islam, budak, orang punya terlilit hutang, sabilillah. Nah, sabilillah ini diartikan al-ghuzatu fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil al-musafir. Al-musafir fil khairi, orang yang berperjalanan, bepergian dalam kebaikan. Fi ta'atillah. Al-musafiru fi ta'atillah, bukan untuk mencuri dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan sabilillah. Di termasuk beliau Syekh Wahbah Zuhaili termasuk yang keras menolak, tidak memperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada masjid, ke madrasah, ke selain 8 golongan yang telah disebutkan, dijelaskan dalam ayat di atas tadi. Namun teman-teman juga perlu mengetahui ada beberapa ulama Azhar yang mengartikan, menafsiri sabilillah ini tidak hanya dengan pengertian, pemahaman jihad, perang, tidak. Ini diantara salah satu fatwa yang disampaikan oleh Syekh Atiyah Sokor dalam Fatwa Al-Azhar. Beliau memutuskan memberikan fatwa apa? Bahwasanya sabilillah ini makna asalnya memang al-ghuzatu fi sabilillah atau al-jihadu fi sabilillah, dimaknai jihad. Tetapi menurut beliau wujuhul khairi, ya, wujuhul khairi itu juga bisa diartikan sabilillah, seperti masjid juga salah satu sabilillah, jalan Allah. Madrasah, pembangunan madrasah, bahkan menurut beliau seandainya di masjid
masjid itu membutuhkan jembatan agar orang bisa sholat di masjid, membangun jembatan itu termasuk sabilillah, dan zakat boleh diberikan untuk kepentingan pembangunan jalan atau jembatan tadi. Itu menurut beliau. Jadi boleh-boleh saja kita mengambil pendapat yang pertama tadi, pendapatnya Wahbah Zuhaili, atau kita mengambil pendapat Syekh Atiyah Sokor yang mengatakan boleh menyalurkan zakat fitrah pada siapa? Pada masjid. Coba kita lihat lagi, ini juga ulama Azhar, bahkan Syekhul Azhar sebelum Syekh Ahmad Thayyib, yaitu Syekh Tantawi. Syekh Tantawi beliau punya tafsir namanya At-Tafsirul Wasit di Syekh Tantawi. At-Tafsirul Wasit di Syekh Tantawi. Saya alhamdulillah punya kitab tafsirnya beliau ini. Menurut saya tafsir beliau ini sangat bagus sekali. Saya kalau tidak paham di tafsir yang lain, saya pasti membuka tafsirnya beliau, tafsir Al-Wasit. Dan alhamdulillah diberi putuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi paham. Beliau Syekh Ahmad Tantawi ketika menafsirkan ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alim. Beliau ketika menafsirkan fi sabilillah, beliau kebiasaan beliau menafsirkan ayat itu ditafsirkan secara kebahasaan dulu. Kalau ada riwayat, baru riwayat, seperti itu. Definisi baru beliau mengeluarkan pendapat beliau, seperti itu. Nah, dalam kitabnya, dalam kitab Tafsir Al-Wasitnya, beliau mengutip ya. Pertama menjelaskan bahwasanya sabilillah ini diartikan, dimaknai atau ditafsirkan dengan al-jihad. Itu pertama, makna pertama. Dimaknai al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Ahmad bin Hanbal, yajuzu sarfu sabilillah ila muridil hajj. Boleh ya memaknai lafaz sabilillah, kalimat sabilillah itu dimaknai dengan muridul hajj, orang yang ingin berangkat haji. Orang yang ingin berangkat haji itu menurut Ahmad bin Hanbal, menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu termasuk sabilillah. Kalau termasuk sabilillah berarti boleh diberi atau menerima zakat fitrah. Kemudian waqala ba'dhum, kata beliau, waqala ba'dhum yajuzu sarfu sabilillah ila talabatil ilmi. Nah, ini yang banyak dipakai di Indonesia nih. Banyak dipakai di negara kita. Ba'dhum, sebagian ulama berpendapat boleh mengartikan, menafsirkan lafaz kalimat sabilillah dengan apa? Dengan talabatul ilmi. Para santri, para mahasiswa, orang-orang yang mencari ilmu. Boleh menerima zakat, boleh. Maka para kiai meskipun sudah kaya-kaya masih menerima zakat. Apa landasannya? Alasannya apa? Karena masuk fi sabilillah. Beliau para kiai-kiai, para ustadz-ustadz ini masih berkhidmat di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kategori apa? Talabatul ilmi. Seperti itu. Kemudian beliau juga mengutip pendapat sebagian ulama, wa qala ba'dhum fassarahu bi jami'il qurubat. Bahkan sebagian ulama menafsirkan kalimat sabilillah ini dengan
semua bentuk kurbat, semua bentuk kebaikan, semua bentuk kebaikan. Fayadkhulu fihi jami'u wujuhul khair, maka masuk di dalamnya semua wujuhul khair, jalan kebaikan itu masuk semua yang mengandung kebaikan, itu termasuk sabilillah, termasuk orang membangun masjid, membangun madrasah, membangun panti asuhan, apalagi membantu janda, apalagi banyak anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, anak-anak yang mondok, itu masuk fisabilillah, masuk fisabilillah semua. Yang penting jalan kebaikan semuanya. Di antaranya yang termasuk sabilillah misla takfinil mayyit, seperti takfin mayyit, ya, mengkafani mayyit. Mengkafani mayit. Semisal satu keluarga tidak punya kemampuan untuk beli kain kafan, diberi zakat agar bisa beli kain kafan, boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat. Di antaranya lagi wabina il qanatir, wabina il husun, membangun husun, ya, benteng, pagar masjid, atau membangun pagar perbatasan negara, masuk fisabilillah. Yang tak kalah penting yang banyak terjadi di negara kita ialah wa imaratil masajid, dan membangun masjid. Jadi zakat fitrah menurut pendapat Syekh Atiyah Sokor, kemudian Syekh Ahmad Tantawi, boleh diberikan ke masjid untuk kepentingan pembangunan masjid, untuk kepentingan pembangunan madrasah, seperti itu. Tidak apa-apa, meskipun ada sebagian yang tidak membolehkan, itu hal-hal wajar. Ini masalah khilafiyah. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.